Nah, perbedaan pendidikan ini ya saya alami hasilnya. Kejadiannya, sama anak bungsu saya sekarang usianya dia di 8 tahun ya, eee, dia pernah mengecap pendidikan di sana itu dari mulai reception dan juga nursery di Inggris ya. Nah, ketika kami pulang ke Indonesia dan dia jajan nih di minimarket, karena di kita itu banyak minimarket. Dia jajan di minimarket, dia itu pernah marah sama orang dewasa. Dia marah sama orang dewasa karena dia merasa tidak dihargai. Dia bilang sama orang dewasa tersebut, "Line up please, I'm standing here waiting my turn. You must stand behind me." Untungnya orang Indonesia ya di tempat saya itu nggak ngerti bahasa Inggris sehingga tidak jadi masalah. Tapi anak saya jadinya ngeluh gitu kan ke saya, eh, kenapa sih orang sini mereka tidak menghargai orang lain. Itu sedikit kebingungan juga saya bagaimana menjelaskan kepada anak saya dengan situasi dimana kalau di kita kan biasa seperti itu, berebut pingin duluan segala macam. Kalau di Inggris nggak bisa seperti itu. Jadi semua orang punya hak yang sama, tidak dibatasi oleh usia bahwa dia anak-anak ataupun dewasa, semua punya hak yang sama. Kalau yang duluan ya duluan, walaupun anak kecil gitu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya sistem penilaian anak nih di Indonesia dengan di Inggris kurang lebih sama, bahwa untuk tingkat PAUD dan TK itu tidak ada yang namanya angka ya, tidak ada penilaian. Hampir mirip lah antara Indonesia dengan yang ada di Inggris itu. Tetapi ada satu hal yang berbeda ya, bahwa di Indonesia itu saya tidak pernah mengalami yang namanya parenting antara kita orang tua dengan pihak sekolah. Kita ada pertemuan di Indonesia itu, paling juga pertemuannya itu di akhir tahun ya. Di akhir tahun itu ada pertunjukan, ada performance dari anak dan kita nonton di sana, semacam apa sih istilahnya lah, perayaan lah, pelayan kelulusan. Kalau di Inggris itu ada sama yang seperti itu, ada kelulusan anak, bahwa anak dibagi-bagi hadiah kalau yang berprestasi. Prestasinya beda dengan di kita. Prestasi mereka itu bukan dilihat hanya dari prestasi akademik keberhasilannya, tetapi anak diberi penghargaan ketika anak itu disiplin, ketika anak itu ada prestasi dalam kreativitas gitu kan ya, dan juga mereka diberi penghargaan jika anak tersebut rajin. Nah itu, jadi bukan hanya faktor akademik saja yang menjadi penilaian mereka, tapi ada faktor-faktor lain yang menjadi penilaian juga. Nah, terkait dengan parenting nih, setiap akhir term ya di sana itu kita sebagai orang tua selalu diberi kesempatan 10-15 menit oleh gurunya untuk berdiskusi mengenai perkembangan anak kita. Apalagi ini anak yang PAUD ataupun anak yang TK, yang nursery dan reception, itu kita secara intens ya diberitahu bahwa perkembangan motorik anak kita bagaimana, perkembangan psikologis anak kita bagaimana, interaksi sosialnya dengan temannya seperti apa. Nah itu terus didiskusikan dengan kita, dan kekurangan dan kelebihan anak kita itu dijelaskan oleh pihak sekolah. Nah ketika ada kekurangan, si pihak sekolah sudah tahu apa yang perlu kita lakukan di rumah ya. Jadi kita di rumah apa saja yang perlu dibantu anak kita itu agar tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Itu di usia golden age sangat diperlukan, bagaimana kita membentuk karakter anak kita itu untuk menjadi anak yang lebih baik, karena mereka adalah generasi yang akan datang. Nah, untuk sistem pendidikan di Inggris itu yang saya tahu bahwa dibagi menjadi 3 terms ya dalam 1 tahun itu, dan nantilah saya akan bahas di episode lain mengenai bagaimana sistem pendidikan yang ada di Inggris secara khusus ya. Oke, dan selanjutnya terkait dengan rasio antara guru dan murid ya. Di Indonesia ketika saya menyekolahkan anak saya di PAUD dan juga di TK ya, itu satu kelas itu jumlah anak itu sekitar 15-20 orang. Itu gurunya ada 2.
ada 2 orang. Nah, kalau di Inggris sendiri anak saya satu kelas itu guru 12 siswa dan gurunya itu ada 3 itu. Jadi perbandingannya itu kalau di Indonesia itu satu guru itu 7, sekitar 7 ataupun ya 8 lah, 8 guru. Nah, kalau di Inggris itu perbandingannya satu guru itu untuk 4 orang anak. Oke, sehingga akan memudahkan bagi guru memonitor dan juga untuk melihat bagaimana tumbuh kembang anak itu, karena rasionya tadi satu guru itu uh, bisa untuk 4 orang gitu kan, tidak lebih dari 4 orang, sehingga mudah dalam controlling dan juga memonitoring bagaimana perkembangan anak tersebut. Ditambah lagi dengan guru olahraga ya, ada mereka memiliki guru olahraga di luar dari guru yang tadi ya. Ada tambahannya, ada guru olahraga kalau pelajaran olahraga, dan juga ada guru forest school, karena walaupun kecil sekolah di sana itu mereka memiliki hutan. Karena tadi di episode sebelumnya saya udah jelaskan bahwa sekolahnya itu 1/4 dan 3/4-nya itu adalah halaman. Nah, di halaman sekolah itu mereka membuat hutan kecil untuk anak-anak bermain. Meskipun udaranya dingin, dinginnya minta ampun, tetapi tetap si sekolah membawa anak-anaknya untuk bermain di luar. Dan di hutan kecil tersebut tuh banyak yang aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, dari mulai camping, terus anak juga ada role play drama kayak gitu di hutan kecil tersebut, dan juga tempat anak mengeksplorasi tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sekitar. Meskipun di sana jarang hewannya tentu saja, paling ada cacing kayak gitu ya, cacing siput ada banyak di sana. Jadi anak tidak terlalu banyak yang dieksplor, tapi paling tidak mereka bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya gitu kan ya. Nah, ada lagi juga guru kesenian. Nah, itu banyak peminatnya nih kalau guru kesenian, anak-anak banyak yang gabung di guru kesenian di luar dari guru utama tadi. Nah, si guru ini pasti mendampingi ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di Indonesia perbandingannya dengan di Inggris. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk tingkat PAUD dan juga tingkat TK di kita itu kurang sekali kita terlibat dalam proses belajar ataupun tumbuh kembang anak, baik perilaku, sikap, dan akademiknya itu sedikit kurang ya kalau di kita. Nah, beda dengan halnya yang ada di Inggris. Di Inggris orang tua adalah bagian dari sistem pendidikan mereka. Jadi mereka itu menciptakan suatu sistem pembelajaran di mana seorang orang tua ya, orang tua itu di sana punya porsi tersendiri dalam membantu pertumbuhan anak, baik afektif, kognitif, ataupun psikomotoriknya. Nah, kita sebagai orang tua secara intensif itu harus terlibat ya mendidik anak. Si pihak sekolah secara rutin memberitahu kita apa-apa yang perlu dilakukan oleh kita. Nah, kita diberi catatan nih, kita diberi semacam jurnal atau buku ya yang harus kita isi dan dibawa oleh anak ke sekolah. Di sekolah juga diisi oleh gurunya dititipkan ke anak, dan kita di rumah juga buka dan baca apa yang harus kita lakukan di rumah untuk membantu perkembangan anak tersebut. Nah, itu tiap hari ya, itu tiap hari kita harus memantau perkembangan anak kita dan apa-apa saja yang perlu dilakukan. Tapi ini bukan PR, berbeda halnya dengan PR ya, karena ini lebih ke apa yang perlu kita lakukan untuk membantu anak kita. Oke, nah dari hal-hal tersebut, outcome-nya apa sih? Nah, kalau di Indonesia saya lihat bahwa belajar di usia dini itu dari PAUD ke TK itu merupakan prasyarat untuk masuk ke sekolah dasar. Itu pengalaman saya yang terjadi sama anak saya yang 2 gitu kan ya. Apalagi kalau mau masuk ke sekolah favorit ya, sekolah yang katanya bagus gitu kan, itu menjadi syarat bahwa anak kita sudah bisa baca dan sudah bisa tulis ketika kita mendaftarkan ke mereka ya. Nah, anak merasa ke sekolah PAUD dan TK itu kalau di kita itu merasa bahwa mereka berangkat untuk belajar gitu. Ketika mereka masuk ke sekolah itu mereka mau belajar. Aspek karakter dan psikomotorik anak itu masih kurang kalau di kita perkembangannya ya.
karena saya sebagai orang tua menyekolahkan dua anak saya itu tidak pernah ada laporan dari pihak sekolah mengenai pertumbuhan bagaimana afektif anak ya, bagaimana psikomotorik anak itu tidak mendapatkan. Nah di Inggris sendiri berbeda, tidak ada ijazah, tidak ada penjelasan apapun ya mengenai bagaimana perkembangan si anak secara akademik gitu kan ya, tidak ada sertifikat dan tanda kelulusan, dan anak tidak pindah gitu kan, hanya naik kelas aja tapi lokasinya tidak pindah, masih di tempat yang sama. Nah itu kita tidak direpotkan lagi dengan administrasi, apalagi dengan seragam yang masih cukup di TK itu karena masih sama ya, kita tidak perlu ganti, udah aja pakai yang itu dilanjutkan dan kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Beda halnya dengan di Indonesia, ketika saya menyekolahkan anak saya pindah sekolah ya beli lagi seragam, beli lagi buku dan segala macamnya. Kita sebagai orang tua kadang-kadang direpotkan juga sih dengan hal yang seperti itu gitu kan ya. Ya kita sebagai orang tua tidak dipusingkan lagi dengan urusan administrasi, urusan keuangan, pembayaran segala macam. Jadi kalau di Inggris itu beres reception anak itu sudah bisa kita sudah bisa memahami, mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak kita ya. Anak kita sudah terbiasa bilang terima kasih ya, terus dia terbiasa say sorry ya kalau dia berbuat kesalahan, dan juga mereka terbiasa untuk mengucapkan please kalau ada permohonan gitu kan ya. Dan selain itu juga budaya antri itu sudah menjadi habit, tidak hanya di sekolah, di rumah ataupun di luar mereka terbiasa antri. Seperti halnya dalam bermain pun juga mereka kalau ada temannya yang sedang bermain, misalnya main perosotan kayak gitu, mereka pasti bakal menunggu dulu, tidak berebutan untuk menggunakan alat permainan tersebut. Setelah selesai temannya baru mereka melanjutkan. Oke, jadi kesimpulannya ya, pendidikan usia dini di Inggris dengan di Indonesia itu berbeda ya. Banyak perbedaan. Pembelajaran usia dini di kita itu lebih ke penekanannya itu ke aspek kognitif ya, ke kecerdasan intelektual. Kita sudah tertinggal jauh kalau lihat dari aspek emosional, aspek mental kita, anak-anak kita itu sudah tertinggal jauh. Saya pikir, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar di golden age ini, di usia anak dini ini, betul-betul kita mempersiapkan anak kita untuk melangkah ke jenjang berikutnya, baik oleh pemerintah, oleh sekolah dan juga masyarakat. Pertama adalah pemerintah dulu ya. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah di pendidikan usia dini ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara, dan pemerintah wajib untuk mendanai kebutuhannya, dan juga pemerintah wajib terlibat nih. Pemerintah wajib terlibat bukan hanya sebatas formalistik, ada dinas pendidikan di tiap kabupaten atau juga sampai ke kecamatan ya, tapi lebih dari itu, harus lebih optimal ya si pemerintah itu dalam pengelolaannya. Nah, saya pikir bahwa negara ini di usia emas ini punya peran yang harusnya signifikan ya untuk pertumbuhan anak kita. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas ya, seperti ruang belajar, fasilitas pendidikan yang lain yang dibutuhkan oleh anak didik ya, dan juga insentif. Pemerintah itu wajib memberikan insentif bagi guru-guru dan sekolah selaku pengelola agar tidak direpotkan lagi dan tidak dibebankan kepada orang tua untuk pembiayaan usia dini ini. Karena selama ini yang saya alami bahwa kita sebagai orang tua banyak dibebankan untuk biaya-biaya untuk pendidikan anak kita di usia dini ini. Apalagi kalau sekolahnya sekolah favorit, itu bayarannya luar biasa. Nah, selanjutnya fungsi dari pemerintah untuk pengawasan pengelolaan pendidikan di tingkat PAUD dan TK ini harus lebih optimal ya,
Artinya adalah bagaimana proses controlling dan monitoring yang dilakukan oleh mereka itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Nah, mereka harus terjun langsung ke lapangan, terus lihat kualifikasi dan kompetensi guru di PAUD dan TK. Dan ini selama ini masih dibebankan kepada pihak sekolah ya untuk hal tersebut. Seharusnya ada hal lain mengenai kesejahteraan guru nih yang sekolah yang pemerintah seharusnya sadar bahwa seorang guru itu adalah ujung tombak dan kesejahteraan mereka itu harus diprioritaskan. Saya lihat hari ini maaf saja kalau saya bandingkan dengan kuli bangunan saja ya lebih besar kuli bangunan untuk penghasilannya dibanding dengan seorang guru gitu kan. Padahal guru punya tugas yang luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa dan juga mendidik anak-anak kita gitu kan ya. Nah ini ya tentu saja harus ada hak dan kewajibannya, negara memberikan finansial terhadap guru dan guru juga harus dituntut untuk kompetensinya mereka betul-betul ditingkatkan gitu kan. Dan selanjutnya yang kedua adalah pihak sekolah gitu kan. Apa sih peran pihak sekolah yang selama ini missing, yang selama ini hilang gitu kan. Nah, pihak sekolah itu seharusnya lebih intensif ya melibatkan kita sebagai orang tua untuk terlibat dalam proses belajar mengajar ini gitu kan ya. Ya 3 bulan sekali lah kita ada parenting, atau kalau enggak satu per semesteran lah, per semester kita ada pertemuan, mereka menjelaskan bagaimana anak kita di usia emas ini pertumbuhannya di sekolah, bagaimana karakter mereka, sikap dan perilaku mereka bagaimana, dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah dan oleh kita gitu kan. Itu seharusnya dikomunikasikan antara pihak sekolah dengan kita, khususnya gurunya ya, dengan kita sebagai orang tua. Nah, kita tahu bahwa pendidikan ini tidak akan selesai oleh pihak sekolah. Perlu pekerjaan kolaboratif antara sekolah, pemerintah, dan juga orang tua ya, kita sebagai orang tua. Nah, baik, selanjutnya ini orang tua nih. Yang ketiga mengenai orang tua. Orang tua itu punya kewajiban sebetulnya yang paling utama karena anak kita yang tahu dan kita yang membesarkan, dan termasuk pendidikannya pun juga kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang penting ya. Tidak hanya kita mengandalkan pihak sekolah untuk tumbuh kembang anak kita, untuk masa depan anak kita itu kita seolah-olah sudah membayar dan menyerahkan kehidupan masa depan anak kita itu ke sekolah. Tidak bisa seperti itu saya pikir. Jadi tidak ada alasan lagi kita sebagai orang tua bahwa kita sibuk dan kita hanya cukup membayar saja dan sekolahlah yang bertugas untuk mendidik anak kita. Tidak bisa seperti itu gitu kan. Kita sebagai orang tua punya kewajiban juga untuk mendidiknya. Nah, harus diingat bahwa mereka atau anak kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan masa depan mereka itu tergantung daripada kita gitu kan. Tergantung daripada yang utama itu adalah orang tua, sekolah juga pemerintah. Nah, sebagai orang tua saya pribadi merasa bahwa sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu untuk mengetahui, memahami bagaimana pertumbuhan anak kita. Apalagi di era sekarang ini anak-anak konsentrasinya itu akibat pandemik juga ke gadget ya, mereka banyak menggunakan handphone segala macam. Nah, itu kita sebagai orang tua perlu mengontrol dan juga monitor apa yang mereka buka dan apa yang mereka lakukan gitu kan. Nah, baik, itulah mengenai bagaimana pendidikan di tingkat dasar ya untuk di Indonesia, dari PAUD sampai ke TK, dan kalau di Inggris itu dari nursery ke reception ya. Ini murni adalah opini saya pribadi, pendapat saya pribadi, dan pengalaman yang sudah saya dapatkan gitu kan. Kita sadar bahwa pendidikan itu penting dan kita ingin pendidikan itu lebih baik ya untuk generasi bangsa kita sebagai bekal untuk masa depan mereka. Harapannya adalah kita punya generasi yang betul-betul cerdas, cemerlang, dan secara otomatis kita bisa kedepannya menjadi negara maju dan makmur. Oke, demikianlah untuk konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.